Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Jun, dan kali ini saya mau review sebuah teleskop yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman di komentar. Ya, salah satunya adalah Agan Ahmad Bustomi. Bang, coba review PowerSeeker 50 Aset. Sebuah teleskop dengan harga yang pas di kantong, namun diproduksi oleh pabrikan Celestron. Jadi sudah pasti optiknya berkualitas. Celestron PowerSeeker 50 Aset ini baru saja saya beli di Javendotech. Buat teman-teman yang penasaran, link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi untuk mendapatkan garansi resmi selama 2 tahun. Nah, seperti apa detail-detail dari teleskop ini? Mari sekarang kita buka segel. Kardusnya kecil ya dan slim, ini minimalis sekali, dan ketika saya buka kardusnya sudah pasti kalian mendapatkan sebuah manual book, kode untuk mendownload software astronomi, dan berhubung ini masih seri PowerSeeker, sudah pasti kalian mendapatkan sebuah DVD software. Total kardus yang didapatkan ada 3 buah dan semuanya ini ada isinya ya. Mari sekarang kita buka kardus yang pertama. Di kardus pertama berisi teleskop optical tube PowerSeeker 50 Aset dan sebuah erecting eyepiece 1,5 kali. Erecting eyepiece-nya ini panjang sekali ya, 18 cm loh ini. Nah, tapi ini akan saya bahas nanti. Sekarang saya bahas optical tube-nya terlebih dahulu. Ketika saya kasih magnet, ini nggak nempel, sehingga sudah pasti aman dari karat ya. Fokusernya tipe erect and pinion single speed dengan jangkauan 10,5 cm. Lalu optical tube ini panjangnya adalah 60 cm, maka ketika fokuser ini dipanjangkan, totalnya menjadi 70,5 cm. Di bagian eyepiece-nya berukuran 0,9 inci dengan bahan ABS dan baut penguncinya ada 2 buah, sehingga lebih aman. Kita menuju ke bagian depannya sekarang. Landscape-nya ini datar-datar aja ya, tidak ada lubang diafragmanya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli solar filter, maka harus membeli yang berukuran 7 cm. Ini bagian diffuser-nya, ya saya lepas saja, dan ini adalah lensa objektifnya berukuran 50 mm yang sudah ada coating berwarna ungu. Focal teleskop ini adalah 600 mm, maka focal rasionya adalah 12. Nah, ini dia, pabrikan Celestron udah benar-benar mikirin perhitungan focal rasio dan magnifikasi teleskop ini. Nah, seperti apa itu akan saya jelaskan nanti di akhir video ya. Di bagian bawah juga ada mount bracket-nya, ya simple kayak gini, bahannya juga masih ABS. Di kardus berikutnya berisi aksesoris pendukung teleskop, dan untuk lensa eyepiece-nya kalian dapat 3, yaitu ukuran 20 mm, 12,5 mm, dan 4 mm. Ketiga-tiganya ini berukuran 0,96 inci sesuai dengan ukuran eyepiece optical tube. Sekarang mari kita berhitung. Teleskop ini memiliki focal length 600 mm. Maka dengan eyepiece yang 20 mm, pembesaran yang dihasilkan adalah 30 kali, dan dengan eyepiece yang 12,5 kali, pembesarannya adalah 48 kali, dan dengan eyepiece yang 4 mm adalah 150 kali. Next, ini adalah prisma diagonalnya. Nah, terus saya sekarang bingung. Tadi kan saya dapat erecting eyepiece 1,5 kali. Nah, sekarang dapat lagi prisma diagonal. Nah, kenapa kok harus dikasih 2? Karena keduanya ini sama-sama berfungsi sebagai lensa pembalik. Nah, teman-teman jangan ketipu, karena ternyata di dalamnya ini tidak ada prismanya. Dia hanya berisi sebuah cermin datar. Jadi bukan sebagai pembalik, dia hanya berfungsi sebagai pembelok atau pemantul. Supaya ketika teleskop kalian mengarah ke atas, leher kalian nggak sengklek ngono guys. Untuk penggunaannya sendiri, diagonal ini tidak dapat digabung dengan erecting eyepiece ya. Baik di bagian depannya seperti ini, ataupun di bagian belakangnya seperti ini. Keduanya sama-sama ngeblur. Dengan erecting eyepiece 1,5 kali ini, maka pembesarannya dikali 1,5. Yaitu menjadi 45 kali, 72 kali, dan 225 kali. Barlow lensnya juga dapat yang 3 kali, maka pembesarannya dikali 3, yaitu menjadi 135 kali, 216 kali, dan 675 kali. Untuk fender scope-nya kalian dapat yang 5x24, ya ini standar dari PowerSeeker, dengan 3 buah adjustment screw dan eyepiece yang dapat difungsikan sebagai fokuser. Lalu kalian dapat cleaning cloth, nggak dapat screwdriver ya, dan di sini juga ada aksesoris tray, ya ini ukurannya mini sekali sebenarnya ya. Kita menuju ke kardus ketiga sekarang. Ini adalah kardus yang terakhir. Berarti sudah pasti isinya adalah sebuah tripod. Ya, bahannya masih standar aluminium ya ini. Tripod ini memiliki panjang 73 cm dan kalau di-extend menjadi 127,5 cm. Dan ketinggian dari lantai adalah 120 cm. Mounting asetnya seperti ini, simple dan minimalis. Locking knob-nya cuma ada di sumbu altasimut aja, sedangkan di bagian AC punya tidak ada locking knob. Jadi kalian memutar manual seperti ini. Nah, sekarang mari kita merakit teleskop ini.
Nah, sudah selesai dirakit dan seperti ini penampakannya, dan komentar saya setelah coba-coba PowerSeeker 50 aset ini adalah beratnya yang super ringan, yaitu hanya 1,15 kilo saja. Tapi jadinya malah bikin mudah goyang. Ya, ini kesentuh dikit aja goyang. Tripodnya juga standar ya, nggak kokoh-kokoh amat. Nah, solusinya, waktu pengamatan arahkan satu buah kaki tripod mengarah ke badan kalian seperti ini. Lalu, jepit kaki tripod ini dengan jempol kaki kalian, seperti ini. Nah, ini kuis lumayan anteng guys. Lalu, tidak ada slow mo controller di bagian mountingnya, di bagian sumbu azimuth juga tidak ada locking knob-nya. Memang teleskop ini dibuat benar-benar minimalis, sehingga banyak spek yang dipangkas. Ya, namanya juga teleskop dengan harga yang pas di kantong ya. Terus tadi kan saya bilang mau jelasin tentang focal ratio, magnifikasi, dan erecting eyepiece. Jadi karena aperture teleskop ini kecil, cuma 50 mili saja, maka sama pabrikan Celestron vokalnya dibikin cuma 600 mili saja. Karena apa? Karena ngejar focal ratio kan, supaya bisa dapat focal ratio 12. Coba bayangin kalau vokaleng teleskop ini 900 mili, aperturnya 50 mili, maka focal rasionya adalah 18. Sudah pasti hasilnya kurang bagus. Nah, terus erecting eyepiece ini adalah sebuah hal yang tidak biasa, karena erecting eyepiece ini biasanya untuk teleskop-teleskop jenis reflektor. Tapi di PowerSeeker 50 aset ini kalian dapat erecting eyepiece 1,5 kali supaya bisa ngejar pembesaran. Dengan aperture 50 mili bisa dapat focal ratio 12 dan pembesaran hingga 675 kali. Yang bahkan jika dibandingin dengan teleskop pertama saya, PowerSeeker 60 EKI dengan focal rasionya 15 dan pembesarannya juga 675 kali. Lalu untuk adapter smartphone, teman-teman cari yang kecil aja, yang basic, jangan yang neck set. Soalnya kalau terlalu besar nanti jadinya berat dan mountingnya ini nggak kuat nahan. Lah kok teleskopmu itu bisa jempalik guys. Untuk pemasangan DSLR, karena ukuran eyepiece-nya ini kan 0,96 inci, maka kalian harus punya adapter DSLR to 0,9 inci atau adapter 1,25 inci ke 0,9 inci. Nah, berhubung saya nggak punya, mari kita akalin dengan extension tube. Lepas dulu bagian baut diagonalnya, lalu pasang T-ring dan extension tube ke mirrorless, dan pasang mirrorless ke cermin diagonal. Lalu kencengin bautnya seperti ini. Untuk memotret tower jaraknya 3 kilo dan ternyata ngeblur, cuma bisa untuk memotret jarak 15 meter saja. Lalu saya coba tambahkan Barlow lens 3 kali, saya kencangkan bautnya, dan hasilnya baru bisa fokus. Mohon perhatian, saya sebenarnya tidak menyarankan teman-teman buat pakai cara ini, karena selain DSLR kalian mudah jatuh, debu-debu juga mudah masuk ke sensor kamera kalian. Jadi sebaiknya memang beli adapter dari DSLR ke 0,9 inci ya. Sekian, dan jangan lupa membeli teleskop ini di Java Indotech supaya kalian dapat garansi resmi selama 2 tahun. Link pembelian saya sertakan di deskripsi, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya, bye!